Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai hutang. Saya Vika Putri Utami selaku moderator akan memperkenalkan beberapa teman saya, yaitu Tiara Zulianti, Tiffany Widodo Saputro, dan Virgawan Ahmad Aprian. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Tiffany. Pengertian hutang. Hutang merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari dan dunia akuntansi. Dalam sebuah perusahaan, pinjaman juga memegang peran penting karena pinjaman tersebut akan terus ada dan terus tumbuh dengan seiring waktu. Meski hampir semua perusahaan mempunyai hutang, tapi besaran pinjaman tentu berbeda-beda. Setiap perusahaan juga menggunakan pinjaman tersebut untuk keperluan yang berbeda-beda pula. Jumlah hutang yang muncul terjadi karena sejumlah faktor, salah satunya yang paling umum yaitu untuk mengembangkan bisnis atau usaha di perusahaan. Jadi yang dapat kami simpulkan, hutang atau pinjaman adalah tanggungan wajib yang harus dibayar karena adanya transaksi pembelian suatu barang atau jasa secara kredit dan harus dibayar dalam jangka waktu tertentu. Fungsi hutang. Hutang dapat digunakan oleh individu atau perusahaan sebagai metode untuk melakukan pembelian sesuatu yang memerlukan dana besar yang mungkin tidak mampu dipenuhi oleh peminjam hutang dalam keadaan keuangan yang normal. Selanjutnya ada jenis-jenis hutang. Jenis-jenis hutang dibedakan menjadi dua, yaitu hutang berdasarkan jangka waktunya dan hutang berdasarkan pengelolaan keuangan. Yang pertama akan saya bahas yaitu hutang berdasarkan jangka waktunya. Hutang berdasarkan jangka waktunya ada tiga. Yang pertama, hutang jangka pendek. Seperti namanya, pinjaman ini harus dibayarkan dalam jangka waktu yang singkat atau setara dengan waktu 1 tahun dari tanggal neraca. Selain itu, perusahaan juga bisa membayar pinjaman ini menggunakan aktiva lancar milik perusahaan. Pinjaman jenis satu ini juga biasa disebut sebagai utang lancar karena biasanya pembayarannya menggunakan sumber yang bisa membuat pinjaman baru. Yang kedua, hutang jangka menengah. Pada dasarnya, hanya terdapat dua jenis pinjaman dalam dunia akuntansi, yaitu pinjaman jangka panjang dan jangka pendek. Tapi, karena setiap perusahaan tidak selalu sepakat untuk melunasi pinjaman dalam jangka waktu panjang, maka muncullah utang jangka waktu menengah. Yang ketiga, ada hutang jangka panjang. Jenis utang yang terakhir yaitu adalah jangka panjang. Waktu pelunasan untuk pinjaman ini yaitu hingga 10 tahun. Biasanya, pinjaman jenis ini memiliki nominal yang cukup besar, sehingga waktu pelunasannya juga lama dan dilakukan dengan cara dicicil atau bertahap. Jumlah yang dibayarkan sudah termasuk pinjaman pokok dan bunga yang ditetapkan oleh kreditur atau pemberi pinjaman. Hutang berdasarkan pengelola keuangan. 1. Hutang produktif. Hutang produktif adalah pinjaman untuk digunakan untuk tujuan yang bermanfaat. Pinjaman produktif biasanya sudah terencana dengan baik, sehingga peminjam tahu waktu yang tepat untuk mengembalikan pinjaman tersebut. 2. Hutang konsumtif. Pinjaman jenis ini biasanya digunakan untuk kebutuhan mendesak dan bersifat konsumtif. Artinya uang pinjaman digunakan untuk kepentingan yang tidak terlalu penting. Hal ini dikarenakan peminjam mengambil pinjaman bukan untuk menaikkan pendapatan atau hal positif lainnya, melainkan untuk membeli barang konsumtif. Dampak positif dan negatif hutang. Positif. 1. Utang memberikan leverage atau daya ungkit. Yang kedua, dapat mengurangi beban pajak. Dan ada negatifnya yaitu meskipun bisa mengurangi pajak, perlu diingat bahwa utang akan menimbulkan beban bunga atau interest yang harus dibayar di luar utang pokoknya. Dan yaitu kami di sini mempunyai kesimpulan. Jadi kesimpulannya yang telah kami paparkan pada materi ini yaitu utang adalah sesuatu yang dipinjam oleh seseorang atau perusahaan, baik berupa uang maupun barang. Hutang tidak selalu berdampak buruk. Terkadang hutang memberikan manfaat dan dampak positif bagi seseorang atau perusahaan. Tapi jika uang maupun barang yang dipinjam terlalu berlebihan dan tidak menyesuaikan dengan keadaan keuangan, maka akan membawa dampak buruk bagi seseorang atau perusahaan itu sendiri. Sekian dari kelompok 6 kami, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.